Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kois Naufal, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul metode audiolingual atau dalam bahasa Arabnya ialah at-thoriqah as-sam'iyah asy-syafawiyah. Baik, sebelum kita mulai materi ini, ada beberapa latar belakang tentang metode audiolingual ini. Yang pertama, muncul di Amerika Serikat. Pada saat itu, sedang memerlukan orang-orang yang lancar dalam bahasa Jerman, Perancis, Itali, dan bahasa lainnya untuk ditempatkan sebagai juru bahasa, asisten, pengurai kode, dan penerjemah dokumen-dokumen. Yang kedua didirikan oleh Army Special Training Program yang disingkat ASTP pada tahun 1942, yang mana tujuannya adalah agar peserta program dapat mencapai keterampilan berbicara dalam beberapa bahasa asing. Karena tujuan ini maka diperlukan metode dan pendekatan yang lainnya dari yang lainnya, sehingga muncullah Army Method. Yang ketiga muncul di Universitas Michigan dan universitas-universitas lainnya tersebut menjadi terkenal dengan berbagai nama seperti oral approach, oral approach, dan structural approach. Pendekatan ini menganjurkan pelatihan pendengaran atau aural terlebih dahulu, kemudian pelatihan pengucapan atau oral, diikuti dengan latihan berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang terakhir, metode audiolingual ialah nama yang paling luas yang diusulkan oleh Nelson Brooks, Richard and Roger. Metode audiolingual ini didukung oleh linguistik struktural yang dipelopori oleh Bloomfield pada tahun 1933. Yang dialami oleh penemuan bidang psikolog mengenai stimulus respon teori atau dalam bahasa Arabnya nazariyah al-musir wal ijabah yang dikembangkan oleh Skinner. Lanjut ke judul selanjutnya tentang pendekatan metode audiolingual. Nah, apa saja pendekatan-pendekatannya? Yang pertama tentang hakikat bahasa ialah yang pertama al-kalam. Bahasa adalah ujaran yang diucapkan lisan atau kalam, bukan dengan tulisan. Yang kedua, anzimah minal adat. Ialah bahasa adalah seperangkat kebiasaan atau anzimah minal adat. Yang ketiga, hakikat bahasa ialah mayakulu. Bahasa adalah apa-apa yang dituturkan atau mayakulu oleh penutur asli, bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dituturkan oleh para pelajar. Nah, pada pendekatan yang terakhir, hakikat bahasa ialah mukhtalifah, yang mana bahasa-bahasa di dunia ini berbeda atau mukhtalifah antara satu dengan satu yang lain. Adapun di metode audiolingual ini ada beberapa teknik dan juga prosedur. Nah, yang pertama, penyajian teks dialog atau teks pendek yang dibacakan guru berulang-ulang dan siswa menyimak tanpa melihat teks. Yang kedua, peniruan atau penghafalan teks itu secara serentak dan siswa pun menghafalkannya. Yang ketiga, penyajian kalimat dilatih dengan pengulangan. Yang keempat, pembentukan kalimat lain yang sesuai dengan yang dilatih. Nah, prosedur yang terakhir, dramatisasi dialog atau teks yang dilatih, kemudian siswa memperagakan di depan kelas. Oke, pada judul selanjutnya mengenai teknik pengajaran metode audiolingual. Pada judul ini banyak sekali teknik-teknik mengenai pengajaran metode audiolingual. Yang pertama, dialog memorize atau dialog menghafal. Nah, dalam teknik ini siswa menghafalkan dialog atau percakapan pendek antara dua orang pada awal pengajaran. Dan yang kedua, expansion drill.
Drill digunakan ketika siswa mengalami kesulitan dalam menghafalkan dialog panjang. Guru pertama memberikan contoh, kemudian siswa menirukan bagian kalimat yang dicontohkan tersebut. Yang ketiga, repetition drill. Siswa diminta untuk meniru guru seakurat dan secepat mungkin. Nah, ini bisa kita pelajari teknik seperti ini, yang mana guru menyampaikan beberapa kalimat dan kita mengulangnya dengan cepat. Nah, hal seperti ini bisa mempercepat kita dalam mempelajari bahasa asing. Yang keempat, chain drill. Nah, drill ini dilakukan dengan cara meminta siswa untuk duduk melingkar di dalam ruangan. Kemudian, satu persatu siswa bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, ini seperti conversation, atau dalam bahasa Arabnya ialah al-muhadasah. Yang kelima, single slot substitution. Guru membaca satu baris dari dialog. Kemudian, siswa diminta untuk menirukan dengan cara memasukkan kata atau kelompok kata tersebut secara cepat. Teknik yang keenam, multiple slot substitution, yang mana drill ini sama dengan drill yang sebelumnya tadi, tetapi ia lebih luas. Tidak hanya satu bait dialog, akan tetapi satu dialog penuh. Teknik yang ketujuh, transformational drill, yang mana guru memberi siswa kalimat, kemudian siswa diminta untuk merubah kalimat tersebut menjadi bentuk yang berbeda, seperti integratif, negatif, positif, pasif, imperatif, dan sebagainya. Nah, teknik yang selanjutnya, question and answer drill. Nah, drill metode ini melatih siswa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, di sini bisa bertanya ataupun menjawab di dalam teknik pembelajaran ini. Teknik yang kesembilan, use minimal pairs, yang mana guru menggunakan pasangan kata yang berbeda satu bunyi, misalnya sheep dan sheep. Siswa diminta untuk menemukan perbedaan dua kata tersebut. Atau bisa di dalam bahasa Arab kalimatnya hamamun dengan hammamun. Teknik yang ke-10, complete the dialogue. Beberapa kata dalam sebuah dialog dihapus, kemudian siswa diminta untuk melengkapi dialog tersebut. Sekarang teknik yang terakhir yaitu grammar game. Game ini didesain untuk melatih grammar siswa dalam suatu konteks. Dengan begitu, siswa bisa mengekspresikan dirinya sendiri walaupun dalam porsi yang terbatas. Baik, pada judul yang terakhir kita ini mengenai kekuatan dan kelemahan pada metode audiolingual. Nah, yang akan kita bahas yang pertama ialah kekuatannya. Yang pertama, para pelajar mempunyai pelafalan yang bagus dan terampil membuat pola pada kalimat yang sudah dilatih. Yang kedua, pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik karena latihan menyimak dan berbicara dilakukan secara intensif atau secara terus-menerus. Yang ketiga, suasana kelas hidup karena para pelajar tidak tinggal diam, yang mana ia harus terus-menerus merespons stimulus guru. Yang keempat, metode ini membuat siswa lancar berbicara dalam bahasa asing yang mempelajari sejak dini, walaupun dengan cara materi yang terbatas. Yang terakhir, daya ingat belajar menjadi lebih terlatih. Begitu juga kemampuan membedakan bunyi serta mengucapkannya dengan baik dengan kecepatan yang wajar. Adapun kelemahan pada metode audiolingual ini yang pertama ialah para pelajar cenderung memberi respon secara serentak dan secara mekanistis seperti membeo atau dalam bahasa pondoknya babegi, tidak mengetahui atau tidak memikirkan makna ujaran yang diucapkannya. Yang kedua, pengulangan stimulus respon yang mekanis dan berulang-ulang seringkali membosankan serta menghambat
penyimpulan kaidah-kaidah di dalam bahasa. Yang ketiga, kurang memperhatikan ujaran atau tuturan spontan. Yang keempat, makna kalimat yang diajarkan biasanya terlepas dari konteks, sehingga pelajar hanya memahami satu makna. Yang kelima, para pelajar tidak berperan di kelas atau keaktifan semu, karena mereka hanya memberi respon pada rangsangan guru. Akan tetapi, gurulah yang menentukan semuanya, bentuk latihan, dan materi pelajar di kelas. Yang keenam, karena kesalahan dianggap sebagai dosa, maka pelajar tidak dianjurkan berinteraksi secara lisan atau tulisan sebelum menguasai benar pola-pola kalimat yang cukup banyak. Akibatnya, para pelajar takut menggunakan bahasa. Kelemahan yang terakhir, latihan pola bersifat manipulatif, tidak konsentrasif, dan tidak realistis. Para pelajar mengalami kesulitan ketika menerapkannya dalam konteks komunikatif yang sebenarnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait metode audiolingual. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada tutur kata saya. Itu dari saya. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.